Tidak tanggung-tanggung, 100 advokat akan bela Pak Hasto Kristianto terkait dengan status ketersangkaan dirinya sebagai salah seorang yang disangkakan melakukan tindak pidana suap. Dan dengan bekal puluhan video yang akan mengungkapkan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, apakah ini dapat menjadi daya hancur bagi, atau katakanlah daya tawar bagi pembatalan status beliau sebagai tersangka. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya teman-teman, kembali kita sampaikan ke teman-teman yang ingin berinvestasi tanah seluas 10x20 di sekitar IKN. Ya, bukan di IKN, di sekitar IKN. Ya, ini jangan sampai keliru lagi ya. Nanti dia bilang saya maklar ya tanah IKN. Enggak, di sekitar IKN, dan ini tentu merupakan tanah dari rakyat yang kami bantu untuk mengadvertisingnya. Silakan komunikasi di bukanpartaipolitik.com. Ya, teman-teman bisa hubungi tim marketing di sana. Dan ini merupakan persembahan kerjasama dengan Bukan Partai Politik yang memberikan dorongan dan rekomendasi buat teman-teman bisa berinvestasi Sencode dengan aman. Ya, kita kembali kepada apa yang kita sampaikan di dalam awalan tadi terkait dengan 100 advokat akan bela Pak Hasto Kristianto untuk tentu ya maksudnya adalah ingin membebaskan diri dari satu tersangka. Nah, ini kan sebenarnya sudah menjadi sebuah sebagai sebuah awalan yang menurut saya agak sedikit kurang baik bagi Pak Hasto, karena seolah-olah ingin melakukan bargaining position dengan mengatakan bahwa di tangan beliau ada kasus ya puluhan video ya mereka-mereka yang merupakan pejabat publik yang tentu dibayangkan oleh publik sebagai orang-orang yang melakukan tindak pidana ya kejahatan ya biasanya dalam konteks korupsi. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba untuk menilai kualitas dari pembelaan 100 advokat itu dan juga dokumen yang dipegang yang menurut Bu Kony Bakri ya sudah dinotariskan entah di mana, di Rusia atau di mana, yang kemarin dalam video sebelumnya ini mempertaruhkan masa depan atau katakanlah kehormatan bangsa. Nah, saya kira begini ya, persoalan tentang kebenaran ini kan pernah saya selalu ajukan dan sampaikan bahwa tidak penting ya berapa banyak orang yang membela kita. Kalau memang kita salah, salah is salah ya, wrong is wrong ya. Dan tidak penting berapa orang yang membela kita. Kalau kita benar, walaupun hanya satu orang yang membela, bahkan ketika diri kita sendiri yang membela diri kita, ya sangat mungkin kita akan mendapatkan hasil ya, mampu memenangkan ya, pertarungan tentang kebenaran. Karena kebenaran itu kan sederhana sekali, bahwa katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Itu persoalan yang sangat simpel sekali ya. Walaupun hanya mengatakan bahwa tidak sesimpel itu Bang, tidak sesimpel itu Pak, karena bicara tentang adanya tindakan kriminalisasi ya, sebagaimana yang kemudian pernah diajukan terkait dengan bagaimana Pak Anies Baswedan itu akan dikriminalisasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Ya, sebagai salah satu dokumen penting yang menurut beliau ini mereka yang katakanlah ingin membongkar Sencode aibnya Pak Jokowi, itu mengatakan bahwa kriminalisasi di zamannya Pak Jokowi itu memang kencang ya isunya, termasuk dengan bidikan Pak Anies Baswedan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, kembali kepada persoalan itu ya terkait dengan 100 advokat tadi, saya kira menurut saya ini tidak terlalu banyak memberikan bantuan ya kepada Pak Hasto ya. Sebenarnya kita berharap kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, sesederhana itu. Tapi oke lah, setiap orang punya strategi sendiri, cara sendiri untuk mau melakukan pembelaan terhadap dirinya. Mau 1 advokat atau 1 juta advokat,
ya silakan saja kalau sanggup bayar ya. Ini persoalan lain. Tapi kalau ada yang kemudian berdiri 1.000 advokat mengatakan bahwa kita bela Pak Hasto karena kelihatannya memang ada kriminalisasi, politisasi daripada soal pelaksanaan hukum murni, ya sebenarnya itu akan kelihatan sebenarnya ya. Tapi ini kan tidak juga. Nah, kita lihat dalam respon dalam beberapa waktu di mana Pak Prabowo mengumpulkan tim ya, Kim Plus ya, ketua-ketua partai, dan mungkin melakukan satu perbincangan yang bisa jadi agendanya salah satu adalah mencoba untuk merespon apa yang akan dijawab ya ketika misalkan Pak Hasto mulai membuka kunci kotak Pandora itu ya dan sebagainya. Saya punya prediksi seperti ini ya. Kalau bicara tentang oke lah Pak Hasto punya puluhan data terkait dengan kasus-kasus yang akan dibuka dan sebagainya. Bagaimana kalau kemudian nanti di pihaknya pemerintah mengatakan bahwa mereka juga punya bukan hanya 10 tapi 1.000 kasus dan bahkan sebagian besar ada di tubuh PDIP. Bayangkan itu ya. Jadi itu bisa jadi menjadi sesuatu yang kemudian akan membuat bingung ya internal PDIP. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang probabilitas atau faktor kemungkinan, semua partai itu biasanya memiliki case ya, memiliki kasus-kasus tertentu, apakah disengaja atau tidak disengaja. Umumnya ya kita lihat bahwa dalam pengalaman sejarah kita tidak pernah melihat ada satu partai yang tidak kebal dengan isu korupsi ya. Selalu saja, karena sekali lagi politik itu kan pertarungan untuk soal kepentingan ya, bicara tentang bargaining position ya, tawar-menawar posisi, tawar-menawar tentang siapa dapat apa, dan selalu itu kemudian akan melawan suatu kenyataan bahwa eksplorasi terkait dengan hak-hak mereka itu ujung-ujungnya ya biasanya memperkaya, memperkuat eksistensi partai, dan partai butuh biaya, partai butuh napas yang sangat panjang sehingga akan diambilkan mekanisme proyek-proyek tertentu dan sebagainya. Ya, jadi sampai hari ini belum pernah mendengar ada partai yang bersih sama sekali dari kasus seperti itu. Nah, saya sih bisa membayangkan kalau misalkan pemerintah juga punya dokumen-dokumen terkait dengan siapa-siapa yang terjerat dalam case-case korupsi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, itu kan jadi lebih runyam. Jadi maju kena, mundur kena. Jadi PDIP kemudian pada akhirnya akan memainkan peran yang namanya ya sudah resiko sangat minimalis. Akhirnya apa? Dikorbankanlah Pak Hasto ini. Ya sudahlah kalau begitu tumbalnya quote ya Pak Hasto saja supaya masalah-masalah yang lain itu tidak diganggu. Ya orang bilang itu sekali lagi kalau kita tunjuk-tunjuk orang kan ya lebih banyak jari kepada kita ya. Kita menunjuk kesalahan orang lain kan biasanya kesalahan kita lebih banyak untuk dibongkar. Karena itu ya politik itu tidak pernah perfect ya. Politik itu tidak pernah sempurna. Itu mengikut pada eksistensi diri kita sebagai manusia yang tidak pernah sempurna. Karena itu akan terjadi ya, kekuatan-kekuatan politik itu akan berhimpun dan kemudian akan menyerahkan data-data. Ini juga kami bukan hanya memiliki 10 dokumen, 10 video, tetapi ratusan, dan kemudian ketika dikumpulkan dokumen-dokumen itu ya ribuan kasus, dan ya kalau itu terjadi bahwa lebih banyak kasus itu ada di dalam tubuh PDIP, luluh lantaklah PDIP ya. Itu yang saya sebenarnya ingin mau sampaikan, bahwa tidak ada gunanya ya, menurut saya tidak terlalu efektif hadirnya 100 advokat itu ya, ketimbang katakan iya dan katakan tidak saja. Jadi saya kira semakin melebih-lebihkan, berkelit dan sebagainya, kemudian berusaha untuk menghadirkan nilai tawar-menawar bahwa saya punya 10 persoalan, ya kalau Anda mau tukar dengan saya, bebaskan saya dan sebagainya, ya itu menurut saya sebuah pendekatan yang sudah tidak akan mungkin lagi. Sebenarnya ya, apa yang terjadi belakangan ini, andai kata Pak Hasto itu tidak terlalu terus-menerus mengejar ya Pak Jokowi dan sebagainya, ini terlepas bukan soal tuduhan kepada Pak Jokowi, tapi ya dinamika politik yang disampaikan oleh Pak Hasto itu kan seolah-olah mengatakan Anda kotor, saya bersih dan sebagainya. Itulah yang kemudian mau dikatakan bahwa dengan penetapan status tersangka ini mau mengatakan bahwa jangan sampai Anda teriak-teriak tetapi sebenarnya Anda juga adalah bagian dari pelaku tindak pidana korupsi atau suap.
Nah, ini yang kemudian menurut saya politik itu kan selalu begitu, dan tidak salah ketika Bu Kony mengatakan ada orang yang membisiki suruh temanmu itu diam dan sebagainya. Itu bisa sangat terjadi ya. Karena memang begitulah dinamika politik ya, bahwa jangan sampai Anda boleh saja, maksud saya, teriak sana teriak sini ya, tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa Anda adalah makhluk yang datang dari planet yang sempurna. Nah, itu terjadi. Apalagi kalau bicara tentang suatu partai besar yang sudah berkuasa puluhan tahun dan menganggap diri akan clear, ya, menurut saya agak sulit untuk menalar itu, menerima itu sebagai sesuatu yang possible, sesuatu yang mungkin, tapi lebih kepada yang impossible. Saya tidak menuduh tentang hal tersebut, ya. Waktu yang akan membuktikannya. Artinya sudah terbukti sebenarnya beberapa kasus-kasus tentang bansos, teriak bansos, ternyata juga membagikan bansos ya. Korupsi teriak korupsi, pada akhirnya kader-kadernya juga punya korupsi. Jadi menurut saya tidak ada gunanya mengedepankan selalu pamer-pamer tentang dokumen-dokumen, pakai kata rahasia, dibela dengan 100 advokat, biar 1000 advokat yang membela. Kalau salah begitu. Ini yang penting harus dikatakan bahwa oke lah Pak Hasto punya hak untuk membela diri. Kita dukung setiap warga negara, kita dukung jangan sampai dikriminalisasi oleh apapun, oleh siapapun dengan kepentingan apapun ya. Tapi sekali lagi kalau memang dalam hal ini Pak Hasto bersih, san kuat, ya jalan biasa saja. Tuhan pasti akan membela Pak Hasto ya. Nah, saya punya keyakinan itu. Tapi kalau kita keliru dan sudah dalam satu kasus seperti ini, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan mundur kecuali menghadapinya tanpa kemudian berusaha untuk memperkeruh suatu situasi ya. Sekali lagi, bukan partai politik tetap mendukung upaya-upaya pembelaan diri Pak Hasto ya, untuk memastikan bahwa beliau tidak dilakukan kriminalisasi. Ya cukuplah pakai beberapa advokat 1, 2, 3 yang memang berkualitas. Pasti kalau memang itu barang itu salah ya artinya akan salah. Kalau barang itu benar pasti akan benar ya. Silakan saja, kita akan nantikan persoalan ini lebih lanjut ya, bukan partai politik.